Hentikan sekarang. Rasa kosong dan lelah yang terus-menerus itu bukan takdirmu dalam sebuah hubungan. Mungkin setiap hari kamu bangun dengan perasaan mengganjal, seperti ada potongan puzzle yang hilang. Namun kamu tidak bisa menunjuk di mana letaknya. Kamu bertanya-tanya, apakah aku terlalu sensitif? Apakah aku yang salah? Perasaan ini bukan ilusi, dan ini lebih dari sekedar mood swing biasa. Ini adalah sinyal bahaya dari dirimu yang sedang mencoba memperingatkanmu. Secara medis, ketika seseorang terus-menerus terpapar manipulasi emosional, gaslighting atau kritik merendahkan, otak kita merespons dengan melepaskan hormon stres seperti kortisol secara kronis. Paparan stres jangka panjang ini bukan hanya melelahkan fisikmu, tapi juga mengacaukan kemampuanmu untuk memproses emosi secara sehat dan membuat keputusan jernih. Sistem limbikmu, pusat emosi, menjadi hiperaktif, membuatmu merasa cemas, mudah tersinggung, dan tidak aman. Sementara korteks prefrontalmu yang bertanggung jawab pada logika dan kontrol diri, seperti kebingungan mencari jalan keluar. Kamu tidak gila, kamu hanya terjebak dalam pola psikologis yang dirancang untuk membuatmu meragukan realitas dan diri sendiri. Tapi jangan khawatir, karena ada penjelasan ilmiahnya. Dan yang terpenting, ada jalan keluarnya. Jangan sangka mudah mengenali mereka, apalagi mengakui bahwa kamu tertipu. Mengapa? Karena orang narsis adalah master ilusi dan penyamaran. Di awal, mereka menampilkan pesona, karisma, dan empati palsu melalui love bombing dan mirroring. Mereka memantulkan harapan terdalammu, membypass sistem alarm rasionalmu. Otakmu yang mencari koneksi secara alami membuka diri pada pasangan jiwa sempurna ini. Namun, topeng itu akan retak. Disinilah tembok kebingungan dibangun. Dengan gaslighting, mereka memanipulasi persepsimu tentang realitas, membuatmu meragukan ingatan dan kewarasanmu, serangan langsung ke korteks prefrontal yang mengatur logika. Mereka juga ahli proyeksi, melemparkan kesalahan dan kekurangan mereka padamu, membuatmu merasa bersalah dan bertanggung jawab. Dan disinilah jebakan psikologis terbesarnya, cognitive dissonance. Kamu telah menginvestasikan begitu banyak emosi dan waktu pada gambaran ideal mereka. Otakmu berusaha keras menyeimbangkan realitas menyakitkan dengan investasi itu. Kamu mulai mencari pembenaran, dia hanya stres, aku yang sensitif, atau dia punya sisi baik. Mekanisme pertahanan psikismu justru menjebakmu dalam siklus self-doubt. Kamu tidak gila, kamu hanya diatur untuk meragukan dirimu sendiri, dan itulah mengapa sangat sulit melihat mereka apa adanya. Nah, tanda detektif pertama, pesona mematikan dan love bombing. Jangan terpana, pesona mematikan ini bukan cinta, tapi jebakan neurokimia yang sangat berbahaya. Ini adalah tanda detektif nomor 1, pesona mematikan dan love bombing. Kamu akan merasakan daya tarik magnetis yang luar biasa, seolah dia membaca pikiran dan jiwamu, memantulkan harapan terdalammu dengan akurasi mengerikan. Mereka membanjirimu dengan pujian, perhatian intens, hadiah, dan janji masa depan yang sempurna dalam waktu singkat. Ini disebut love bombing. Secara medis, love bombing bekerja dengan memanipulasi sistem reward otakmu. Saat kamu merasa sangat spesial dan diinginkan, otakmu membanjiri diri dengan dopamin, neurotransmitter kebahagiaan, membuatmu kecanduan pada perhatian mereka. Mereka secara intuitif menemukan celah emosionalmu, lalu memantulkannya kembali padamu, menciptakan ilusi koneksi jiwa yang instan. Ini bukan sekedar kimia, ini adalah rekayasa emosional yang membypass alarm rasionalmu. Normalnya, ikatan emosional kuat yang melibatkan oksitosin membutuhkan waktu untuk berkembang. Tapi dengan love bombing, mereka mempercepat proses ini, membuatmu merasa terhubung secara intens dan tak terpisahkan dalam hitungan hari atau minggu. Otakmu yang dirancang untuk mencari koneksi dan stabilitas langsung mengidentifikasi pasangan jiwa sempurna ini. Kamu merasa seperti memenangkan lotre emosional, seolah semua doa terjawab. Namun, perhatikan kejanggalan kecil. Intensitasnya terasa terlalu cepat, terlalu sempurna, dan seringkali sedikit kosong. Ini bukan cinta, ini adalah invasi. Naskah bagian 4. Berhenti sekarang dan cermati.
Setelah invasi awal itu, kamu akan mulai melihat pola yang menguras. Tanda detektif kedua, mereka adalah pusat semesta dan kamu hanya satelit. Secara neurologis, struktur otak narsisis seringkali menunjukkan kurangnya konektivitas antara area yang memproses diri sendiri dan area yang memahami perspektif orang lain. Ini bukan ego sesaat, ini adalah konfigurasi dasar cara mereka memproses dunia. Setiap percakapan, setiap kejadian, setiap emosi akan selalu berujung pada bagaimana hal itu memengaruhi mereka. Kamu bukan partner, kamu adalah cermin yang memantulkan keagungan mereka, atau penonton yang harus selalu bertepuk tangan. Kebutuhan konstan akan kekaguman ini menguras energimu, membuatmu merasa seperti pengisi charger baterai, bukan manusia. Ini membawa kita pada tanda detektif ketiga, minimnya empati. Bukan berarti mereka tidak bisa mengenali emosi. Mereka bisa tahu kamu sedih, tapi mereka tidak bisa merasakan kesedihan itu di tingkat emosional yang dalam. Otak mereka, khususnya bagian seperti anterior insula dan anterior cingulate cortex yang vital untuk memproses rasa sakit dan emosi orang lain, menunjukkan aktivitas yang jauh lebih rendah saat melihat penderitaan orang lain. Bagi mereka, penderitaanmu hanyalah data, sebuah informasi. Reaksi mereka bukanlah "aku merasakanmu", melainkan "bagaimana ini memengaruhiku?" atau "bagaimana aku bisa memanfaatkan ini?" Ini akan membuatmu merasa tidak terlihat, tidak valid, dan sendirian. Emosi mereka datang dan pergi, tapi emosi kamu, mereka seperti sinyal radio yang tidak pernah sampai ke penerima. Hentikan, pikiranmu sedang dikunci saat ini. Ini adalah tanda detektif 4 dan 5, gaslighting dan putar balik fakta, puncak dari manipulasi psikologis paling merusak. Kamu mungkin merasa bingung, terus-menerus mempertanyakan ingatanmu, bahkan kewarasanmu sendiri. Mereka akan mengatakan, kamu terlalu sensitif, itu tidak pernah terjadi, atau kamu yang salah paham. Ini adalah gaslighting, taktik brutal untuk membuatmu meragukan realitasmu. Otakmu yang dirancang untuk memproses informasi dan membentuk ingatan koheren di bagian hipokampus dan prefrontal cortex dipaksa untuk melawan apa yang mata dan telingamu saksikan, menciptakan disonansi kognitif yang melelahkan. Kemudian, mereka akan memutar balik fakta, mengubah narasi, dan menyalahkanmu atas segala sesuatu yang salah. Ini bukan sekedar penolakan tanggung jawab. Ini adalah mekanisme pertahanan primal untuk melindungi ego rapuh mereka. Secara neurologis, sistem penghargaan diri mereka begitu terpusat sehingga setiap ancaman terhadap citra sempurna diri mereka dianggap sebagai serangan eksistensial. Mereka tidak bisa menerima kesalahan karena itu akan menghancurkan fondasi identitas mereka yang rapuh. Akibatnya, mereka memproyeksikan rasa bersalah mereka padamu, membuatmu merasa bertanggung jawab atas kemarahan atau kekecewaan mereka. Kamu tidak gila, kamu sedang menjadi korban serangan psikologis sistematis yang dirancang untuk mengikis rasa percaya dirimu, membuatmu bergantung, dan menjaga mereka tetap menjadi pusat semestamu. Kebingunganmu itu nyata, dan itu adalah respons normal terhadap kekejaman mental ini. Kamu mungkin merasa bodoh, bertanya-tanya mengapa kamu tidak melihat tanda-tandanya lebih awal. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Ini bukan tentang kelemahanmu, justru tentang kekuatan yang dieksploitasi. Pertama, empati tinggi yang kamu miliki adalah pedang bermata dua. Otakmu, terutama bagian sistem limbik yang memproses emosi dan korteks prefrontal yang mengatur empati, secara alami dirancang untuk beresonansi dengan perasaan orang lain. Kamu melihat potensi, kamu merasakan rasa sakit mereka, dan secara neurologis, naluriah bagimu untuk mencoba memperbaiki atau menyelamatkan mereka. Narsisis memindai dan mengeksploitasi titik ini dengan sangat presisi. Kedua, jika kamu punya sejarah trauma atau kebutuhan kuat akan validasi, itu menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan. Pengalaman masa lalu yang membentuk sistem saraf otonommu bisa membuatmu lebih rentan terhadap pola hubungan yang tidak sehat, secara tidak sadar mencari pengakuan eksternal untuk mengisi kekosongan internal.
Otakmu, terutama sistem penghargaan dopaminergik, bisa menjadi kecanduan pada pujian dan perhatian sporadis yang narsisis berikan di awal, bahkan jika itu diikuti dengan siklus pelecehan. Ini bukan salahmu. Ini adalah pola psikologis kompleks yang dieksploitasi bukan karena kamu bodoh, tetapi karena kamu memiliki hati yang besar dan otak yang ingin merasa aman dan dicintai. Memahami mekanisme ini adalah langkah pertama yang kuat untuk melepaskan diri dari perangkap mereka. Memahami mengapa kamu terjebak adalah fondasi kuat, tapi bertindak adalah jembatan esensial menuju pemulihan. Sekarang, mari kita bangun benteng kokoh di hatimu. Pertama, tetapkan batasan yang tidak bisa dinegosiasi. Ini bukan sekedar tidak. Ini membangun dinding neuronal di korteks prefrontal medialmu. Batasan tegas mencegah intrusif emosional narsisis menembus area otakmu yang mengatur penilaian diri dan emosi. Melindungi integritas ego serta keseimbangan serotonin. Kedua, kurangi konteks secara drastis, fisik, digital, emosional. Narsisis membanjiri sistem dopaminergik dan amigdala kamu dengan siklus hadiah hukuman adiktif. Memutus kontak menghentikan jalur neurologis ini, memungkinkan sistem saraf otonom beralih dari mode stres ke mode istirahat. Kortisol akan turun, otakmu menyembuhkan diri. Ketiga, cari dukungan profesional. Terapis atau psikolog akan membantumu merekonstruksi skema kognitif yang rusak, membangun rasa diri kuat, dan menyembuhkan jejak trauma di hipokampus dan amigdala. Mereka melatih otakmu mengenali manipulasi, memperkuat konektivitas sinaptik yang sehat. Terakhir, prioritaskan kesehatan mentalmu sendiri di atas segalanya. Lakukan aktivitas yang memicu jalur penghargaan alami otakmu, seperti hobi atau interaksi positif. Ini mengaktifkan dopamin, oksitosin, membangun neuroplastisitas positif. Ini bukan egois. Ini adalah caramu mengisi tangki emosi yang terkuras, memperkuat jaringan saraf resiliensimu. Jangan pernah ragukan alarm internalmu. Sensasi tidak nyaman itu, perasaan aneh di perutmu, itu bukan sekadar perasaan. Itu adalah sistem limbik dan korteks insula di otakmu yang memproses sinyal bahaya mikro yang tidak disadari. Ini adalah intuisi alami yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, melindungi homeostasis emosional Anda. Kita sudah bicara tentang memutus siklus adiktif, mencari bantuan profesional, dan mengaktifkan jalur penghargaan alami otak melalui hobi atau interaksi positif. Ingat, saat kamu merasa diabaikan atau diremehkan, otak sosialmu yang melibatkan area korteks prefrontal medial mengalami aktivasi mirip rasa sakit fisik. Ini bukan tentang membalas dendam, tapi tentang merekonstruksi arsitektur saraf dirimu. Dengan mengurangi interaksi toksik, kamu memberi ruang bagi neuron untuk menyembuhkan, membentuk konektivitas sinaptik yang lebih kuat di korteks prefrontal, pusat penalaran dan regulasi emosi. Mencari dukungan menguatkan memori prosedural yang sehat dan mengisi tangki neurokimiawi yang terkuras. Neuroplastisitas otakmu luar biasa. Ia bisa membangun kembali. Prioritaskan kesehatan mentalmu. Itu adalah fondasi untuk kebahagiaan sejati. Kamu tidak sendiri. Jutaan orang mengalami hal yang sama. Bagikan ceritamu atau pertanyaanmu di kolom komentar. Bersama, kita bisa melindungi hati dan pikiran kita.